Shalom, selamat pagi Romo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Goretti dari Prodi PKK 2 semester 1 dengan NIM 24101175. Di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Adrianus Dilan Empil yang telah memberikan tugas paper kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Di sini saya mengambil judul Kisah Penciptaan, Alam Semesta, dan segala isinya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, saya akan memaparkan sedikit abstrak yang telah saya buat. Penelitian ini membahas kisah penciptaan alam semesta dan manusia dalam kitab Kejadian, bagian fundamental dari Pentateuch yang menjadi dasar tradisi teologi Yahudi dan Kristen. Manusia sebagai puncak penciptaan, diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan, dengan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi. Kajian ini juga mengeksplorasi implikasi teologis dan moral dari kisah penciptaan, termasuk pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Penelitian ini menggarisbawahi nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga harmoni dengan Tuhan dan lingkungan, serta hidup sesuai dengan maksud penciptaan. Langsung saja ke pembahasannya. 1. Penciptaan dalam Kejadian, pemisahan dan keteraturan. Kitab Kejadian 1 memberikan narasi yang sangat terstruktur tentang penciptaan alam semesta dalam 6 hari. Hal pertama yang patut dicatat adalah bahwa penciptaan dimulai dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Ini adalah konsep yang penting karena menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengambil bahan yang sudah ada, melainkan menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan dan kehendaknya. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan. Kejadian bab 1 ayat 3-5. Penciptaan ini bukan hanya tentang menciptakan fisik dan terang dan kegelapan, tetapi juga menyeratkan pemisahan antara ketertiban dan kekacauan. Penciptaan ini merupakan sebuah langkah pertama dalam menetapkan tatanan dunia yang tidak lagi kacau dan kosong. Hari kedua mengandung pemisahan antara air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala, menciptakan langit. Kejadian bab 1 ayat 6-8. Dalam hal ini, pemisahan antara langit dan bumi memberikan gambaran dunia yang teratur. Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, tetapi juga mengaturnya sehingga ada perbedaan antara elemen-elemen dasar dalam semesta. Hari ketiga menunjukkan lebih jauh keteraturan dalam penciptaan, dengan pemisahan daratan dari laut dan penciptaan tumbuh-tumbuhan. Kejadian bab 1 ayat 9-13. Tanah yang terpisah dari laut menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan pohon, menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan alam, tetapi juga menyiapkannya agar mampu menopang kehidupan. Hari keempat berfokus pada penciptaan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang untuk memisahkan siang dan malam serta memberikan tanda waktu musim, hari, dan tahun. Kejadian bab 1 ayat 14-19. Ini mengidentifikasikan bahwa Tuhan memiliki rencana yang penuh ketertiban dan tujuan lagi penciptaannya, menunjukkan bahwa alam semesta berjalan dalam sistem yang sangat teratur dan dapat diprediksi. Hari kelima mencakup penciptaan makhluk hidup di laut dan burung di udara. Kejadian bab 1 ayat 20 sampai ayat 23. Tuhan memberi
kehidupan kepada makhluk hidup dengan cara yang sangat berbeda di laut dan di udara, memperlihatkan keberagaman ciptaan yang menunjukkan kekayaan dan keindahan dan alam semesta yang dirancang dengan cermat. Hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia sebagai puncak karya penciptaannya. Kejadian bab 1 ayat 24-31. Penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Tuhan merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada ciptaan lainnya. Manusia diberikan mandat untuk menguasai dan memelihara bumi segala isinya, menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap alam semesta. Penciptaan manusia dalam Kejadian, kedekatan Tuhan dengan manusia. Di Kejadian 2, penciptaan manusia digambarkan dengan cara yang lebih pribadi dan intim. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia, menjadikannya makhluk hidup. Kejadian bab 2 ayat 7. Hal ini mengidentifikasikan kedekatan antara Tuhan dan manusia. Manusia bukan sekadar makhluk yang diciptakan, tetapi diberikan kehidupan langsung dari Tuhan. Penciptaan wanita juga dicatat dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai ayat 25. Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk pria, menunjukkan pentingnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Hubungan ini bukan hanya fisik, tetapi mencakup dimensi sosial dan rohani yang mendalam, yang menekankan pentingnya relasi manusia dalam konteks penciptaan Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Tuhan dan satu sama lain. Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk bekerja dan merawatnya. Kejadian bab 2 ayat 15 menunjukkan bahwa pekerjaan dan tanggung jawab merupakan bagian integral dari hidup manusia sejak penciptaan. Teologi penciptaan dalam Pentateuk, Tuhan sebagai penciptaan yang tunggal dan maha kuasa. Kisah penciptaan dalam Pentateuk menekankan beberapa aspek teologi yang penting. Tuhan sebagai pencipta yang maha kuasa. Dalam cerita penciptaan, Tuhan adalah satu-satunya penciptaan yang mengatur segala sesuatu. Penciptaan dunia tidak terjadi melalui proses evolusi atau kebetulan, melainkan melalui perintah Tuhan yang penuh kuasa. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang ada. Kedua, manusia sebagai gambar Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 27. Yang mengajarkan bahwa manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dibanding dengan ciptaan lainnya. Sebagai gambar Tuhan, manusia dipanggil untuk mencerminkan sifat-sifat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Poin ketiga, Tuhan jawab manusia terhadap alam. Manusia diberi mandat untuk menguasai dan memelihara bumi. Kejadian 1 ayat 28. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya bagian dari ciptaan, tetapi juga pengelola alam semesta yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kelestarian ciptaan Tuhan. Implikasi penciptaan dalam kehidupan manusia. Kisah penciptaan dalam Pentateuk mengajarkan bahwa manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap alam semesta. Sebagai makhluk yang diciptakan dalam gambar Tuhan, manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga hubungan harmonis dengan sesama dan alam, serta menjalani hidup yang penuh tanggung jawab. Kisah penciptaan juga menginginkan kita untuk menjaga kehidupan kita agar sejalan dengan maksud dan tujuan Tuhan dalam penciptaan.